Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk waktu yang indah kita bisa bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Terima kasih pada saat ini kami boleh bersekutu dengan seluruh pemirsa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami, melembutkan hati dan pikiran kami, dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita, Kamis 24 Juli 2025, berjudul Hujan Es, Belalang, dan Kegelapan. Bacalah Keluaran 9 ayat 13 sampai Keluaran 10 ayat 29. Seberapa sukseskah tula-tula ini sehingga membuat Firaun berubah pikiran? Nut adalah dewi langit dan surga Mesir, dan sering digambarkan sebagai pengendali apa yang terjadi di bawah langit dan di bumi. Osiris adalah dewa hasil bumi dan kesuburan. Dalam Alkitab, hujan es sering dikaitkan dengan penghakiman Allah. Itu terdapat di dalam Yesaya 28 ayat 2 dan 17 dan di dalam Yehezkiel 13 ayat 11 sampai 13. Selama wabah ini, mereka yang menyembunyikan harta bendanya di tempat yang aman akan dilindungi. Itu dapat kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 20 sampai 21. Semua orang sekarang diuji. Apakah mereka akan percaya firman Tuhan atau bertindak sesuai firman Tuhan? Tuhan menyatakan bahwa tujuannya membiarkan Firaun hidup adalah agar seluruh bumi mengenal Dia. Terdapat di dalam Keluaran 9 ayat 16. Raja Mesir sekarang mengakui bahwa dia telah berdosa. Tetapi kemudian dia berubah pikiran. Dewa badai, perang, dan gangguan di Mesir disebut Set. Bersama dengan Isis, mereka dianggap sebagai dewa pertanian. Shu adalah dewa atmosfer. Serapis melambangkan keagungan ilahi, kesuburan, penyembuhan, dan akhirat. Tidak ada satupun dari dewa-dewi Mesir yang dapat menghentikan penghakiman Allah. Tertulis di dalam Keluaran 10 ayat 4 sampai 20. Karena berhala-berhala ini tidak ada apa-apanya. Terdapat di dalam Yesaya 44 ayat 9 dan 10 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 17. Para pelayan Firaun mendesaknya untuk melepaskan bangsa Israel, tetapi ia kembali menolak. Dia menawarkan kompromi yang dengan tepat ditolak oleh Musa. Karena perempuan dan anak-anak adalah bagian penting yang tak terpisahkan dari ibadah dan komunitas iman. Terakhir, Ra adalah dewa utama Mesir, dewa matahari. Thoth adalah dewa bulan. Tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan cahaya. Firaun kembali mencoba melakukan tawar-menawar, tetapi sia-sia. Kegelapan selama 3 hari melanda Mesir. Tetapi ada cahaya di tempat orang Israel tinggal. Pemisahan itu tidak bisa lebih spektakuler lagi. Namun, tidak peduli seberapa besar pukulan yang diterima bangsanya, Firaun bertekad untuk melawan dan tidak mau mengalah. Meskipun kita tahu motifnya yang lebih dalam pada titik tertentu, hal itu bisa saja menjadi murni masalah kebanggaan. Tidak peduli seberapa kuat buktinya, tidak peduli seberapa jelas apa yang sedang terjadi. Bahkan para pelayannya sendiri mengatakan,
Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Tertulis di dalam Keluaran 10 ayat 7. Dan tidak peduli bahwa pilihan yang benar ada di hadapannya. Setelah sedikit berbelit-belit, Firaun tetap menolak untuk tunduk pada kehendak Tuhan dan membiarkan bangsa itu pergi. Sungguh satu contoh kata-kata yang dramatis, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Terdapat di dalam Amsal 16 ayat 8. Pemirsa, inilah yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau adalah Allah yang sangat baik bagi kami. Allah yang telah membukakan firman-Mu untuk kami sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang benar, yang meminta kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sering kami melukakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah kiranya mulai saat ini kami boleh dikuatkan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa kami dimanapun mereka berada dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, hamba mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah mereka ya Bapa. Biarlah kiranya ketika ada di antara pemirsa yang sedang terganggu kesehatannya, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah tubuh mereka, sehatkanlah tubuh mereka, supaya mereka boleh berbahagia di dalam kehidupan mereka sembari kami semua tetap setia sambil menantikan kedatangan-Mu untuk menjemput kami kembali. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kehendak mulai yang jadi. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.